Sudah ditolak usulannya, Malaysia masih ngotot untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomat antar bangsa yaitu bahasa di peringkat ASEAN. Hal ini berarti menunjukkan kalau usulan Malaysia ini tidak laku. Kenapa demikian? Karena penutur bahasa Melayu tidak seperti anggapannya yaitu melebihi 300 juta, karena untuk menyamakan bahasa Indonesia yang dituturkan paling banyak dengan bahasa Melayu, jelas ini sudah tidak bisa. Dikarenakan sudah banyak sekali perbedaan yang tidak bisa dimengerti antara penutur bahasa, yaitu penutur bahasa Indonesia dan penutur bahasa Melayu Malaysia. Dan hal inilah yang menyebabkan adanya penolakan terhadap usulan Malaysia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomat di ASEAN, tetapi Malaysia masih ngotot untuk memperjuangkannya, dan sesumbar sebelum tahun 2050 bahasa Melayu harus menjadi bahasa diplomat antar bangsa, yaitu di ASEAN, seperti yang ada di video berikut ini. Bagi menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa diplomatik ASEAN satu realiti, kerjasama erat antara kerajaan negara-negara ASEAN dituntut. Pada masa sama, pertubuhan bukan kerajaan NGO ke semua negara anggota, khususnya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan Thailand juga disaran lebih proaktif dalam menjayakannya. Bagi penasihat sosio budaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Dr. Rais Yatim, peranan antara Menteri Luar misalnya boleh dimainkan di peringkat kerajaan dalam memerkasa penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai acara rasmi ASEAN. Dasar berkaitan bahasa Melayu di negara masing-masing juga boleh dibentuk agar ia diberi penekanan berterusan. Kita perlu melihat masa depan supaya identiti kependudukan di wilayah ini mencerminkan bahasa induknya. Jadi kita berkata dengan hormat, bahasa induk di wilayah ini ialah bahasa Melayu. Tetapi sayangnya, bahasa Melayu tidak terletak pada tempatnya, yakni tidak digunakan sebagai bahasa diplomatik dan tidak digunakan dalam komunikasi rasmi, dalam majlis-majlis dan juga acara-acara tertentu ASEAN. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak begitu setuju, tetapi logiknya bahasa Melayu itu menjadi bahasa diplomatik ASEAN sangat nyata. Tan Sri Dr. Rais Yatim merasmikan program Pertemuan Dunia Melayu 2017, anjuran GAPENA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, Dunia Melayu Dunia Islam Thailand, Yayasan Pusat Islam Thailand dan Universiti Kasim Bandar. Menyokong saranan Perdana Menteri bagi meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi ASEAN menjelang 2050. Usaha berperingkat perlu dilakukan. Hubungan berterusan perlu dipertingkat NGO ASEAN dalam melaksana pelbagai program, sekaligus membangkitkan semangat kebersamaan dalam memerkasa fungsi bahasa Melayu antara negara anggota. Sungguh-sungguhnya saya sokong benarlah sebagai tadi tersebut sebut kata sepatutnya bahasa Melayu sepatutnya menjadi bahasa diplomatik untuk ASEAN. Oleh kerana orang yang guna bahasa Melayu dalam ASEAN ini lebih pada setengah, 300,000 orang lebih kurang. Dan negara ASEAN ni 10 negara. Tapi orang yang faham, orang yang pakai bahasa Melayu ni 5 negara, termasuk Thailand. Setengah belaka. Kalau itu sepatut pemerintah kerajaan memikir bahasa ini kita nak guna bahasa kebudayaan ini supaya mengakarkan ASEAN dalam cara lain-lain lagi. Apabila kita faham bahasa kebudayaan kita sama, ekonomi kita pun akan berhubung panjang-panjang lagi. Bahasa Melayu dengan 300 juta penuturnya di sekitar ASEAN dilihat sebagai bahasa induk, namun tidak menjadi bahasa rasmi sejak ASEAN diwujudkan pada tahun 1967. Bahasa Melayu sebagai bahasa diplomasi ASEAN diharap dapat direalisasikan dengan kerjasama setiap negara anggotanya. Pelbagai cadangan dan saranan antaranya penggunaan bahasa Melayu dalam surat menyurat, majlis-majlis rasmi, juga urusan sosio-ekonomi dan budaya negara ASEAN diharap dapat dilakukan. Siti Salwa Yusof dan Juru Kamera
Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya barusan ataupun ngajak teman-teman untuk melihat satu cuplikan video bagaimana perjuangan Malaysia yang masih ngotot ya untuk menjadikan bahasa Melayu ini menjadi bahasa antar bangsa, terutama di peringkat ASEAN. Dan hal ini pernah mengalami penolakan khususnya dari Indonesia. Kenapa demikian? Karena Indonesia sudah berpegang teguh bahwasanya dari perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu jelas berbeda ya, tidak bisa pure, bisa murni lagi disamakan dengan bahasa Melayu. Dan kalau kita ngomongin bahasa induk ya, memang itu kita sama-sama berakar dari bahasa Melayu teman-teman ya. Tapi kan kita sering mendengar juga ya bahwasanya bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini adalah bahasa Melayu yang ada di Riau. Dan kalau kalau kita mendengar seperti itu, tentunya yang berhak untuk bisa mengantarbangsakan bahasa Melayu ke ranah peringkat ASEAN itulah Indonesia. Karena apa? Karena akar bahasanya itu ada di Indonesia, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Melayu yang di Malaysia. Tapi permasalahannya yang di sini adalah di Indonesia antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu sudah ditempatkan dalam posisi yang berbeda. Bahasa Melayu di Indonesia itu ditempatkan sebagai bahasa daerah dan diakui sebagai akar bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ditempatkan sebagai bahasa nasional, bahasa resmi, dan bahasa pemersatu untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan jelas ya, di sini kalaupun kita ngomongin siapa yang lebih berhak ya untuk bisa mengangkat induk bahasanya itu ya Indonesia. Tapi Indonesia ada permasalahan ketika bahasa Melayu itu sudah berkembang menjadi bahasa Indonesia dengan sedemikian rupa yang sudah sangat-sangat jauh berbeda. Ya, karena apa? Karena Indonesia jelas ya merasakan bagaimana bahasa Indonesia itu sangat penting sekali untuk bisa mempersatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena bahasa Melayu itu merupakan bahasa di sebagian daerah Indonesia, yaitu daerah Sumatera, terus daerah Kalimantan sebagian. Nah, terus daerah Jawa pun mungkin tidak begitu memahami kosakata dari bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Demikian juga teman-teman di Indonesia Timur itu hanya sebagian, bahasanya sudah beda sekali ya. Dan maka dari itu ya, untuk bisa mempersatukan Indonesia diambillah salah satu bahasa daerah yaitu bahasa Melayu yang sudah mempunyai sejarah menjadi lingua franca, diambil oleh para pendiri bangsa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Dan karena ada perkembangan yang sangat pesat dan juga ada penyerapan yang banyak ya berbeda dengan bahasa aslinya, makanya untuk labelnya diganti bahasa Indonesia ya. Jadi di sini karena sudah ada perbedaan yang sangat mencolok ini, jadi bahasa Indonesia sudah berdiri sendiri menjadi bahasa Indonesia dengan kedudukan yang berbeda. Ya, sekali lagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu di Indonesia itu sudah berbeda.
untuk penutur, ya, bahasa Indonesia jelas lebih dominan ya di kawasan Asia Tenggara. Bagaimanapun tidak, ya, apapun usulan Malaysia itu jelas tergantung sama Indonesia. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.